Dan sekarang saya ingin mengundang presenter kita yang kedua, Fakri Karim, Lead Advisor dari SGIC Program, yang saya percaya sih hampir semuanya sudah pernah ketemu ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, saya akan Bapak Fakri silakan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Kathleen. Saya mencoba, oke, sudah ada, sudah di-share screen-nya. Maaf, saya sakit. Jadi kalau saya agak batuk-batuk, maaf ya. Senang sekali, tapi kita bisa online ya. Jadi saya nggak akan menularkan penyakit ini kepada Bapak Ibu. Jadi terima kasih untuk kesempatannya. Sekarang ini sebagai bagian dari masterclass webinar, kami ingin berbagi atau memperkenalkan UNCDF, mekanisme pendekatan mekanisme finansial yang kami sekarang promosikan dan implementasikan sebagai bagian dari SGAC support terhadap kota-kota dalam konteks meningkatkan kapasitas finansial untuk pembangunannya. Kayaknya saya juga sudah pernah bertemu kebanyakan dari partisipan yang hadir hari ini, baik dari Banyumas di negara. Jadi senang sekali bisa ketemu Bapak Ibu lagi. Dan saya juga berasumsi bahwa menurut saya mekanisme pembiayaan seperti ini juga pasti sudah pernah didiskusikan sebelumnya di rapat kita terakhir. Jadi sekarang saya cepat saja presentasi. Detailnya nanti akan ada di presentasi yang berikutnya, di pelatihan yang berikutnya. Baik, jadi dual key. Cepat saja di dual key ya. Di UNCDF semenjak 15 tahun terakhir, berdasarkan pengalaman kami dalam mendukung atau membantu pemerintah lokal dan kota-kota untuk meningkatkan kapasitas finansialnya, kami sudah memperkenalkan mekanisme dual key ini. Dual key ini digunakan untuk menyelesaikan proyek dan juga untuk melakukan due diligence, menstrukturkan investasinya, dan menilai baik dari dampak lingkungan hidup dan finansial. Hampir kurang lebih sama dampak pembangunan dan finansial, seperti hampir kurang lebih sama dengan apa yang dipresentasikan baru saja. Strukturnya sama untuk melihat apa saja dampaknya, eh, dampak-dampak utama dan finansial-finansial yang utama. Dari 15 tahun kami juga sudah mengumpulkan banyak indikator-indikator dari dampak-dampak yang terjadi yang kami sudah satukan sebagai bagian dari mekanisme ini. Jadi yang pertama adalah impact key. Yang ini adalah dampak pembangunan, yang development impact yang berdasarkan dari ini akan berdampak pada uh, pembangunan ekonomi daerah, respon emergensi, misalkan untuk bencana atau untuk konflik, dan kemudian bagaimana ini akan berdampak kepada wanita, eh, ekonomi wanita, dan juga perubahan iklim. Ini juga adalah di mana agenda yang cukup besar ya, tantangannya juga cukup besar. Kemudian ketahanan pangan dan juga dampak area-area lain. Dan nanti kita akan lebih mendetail di pelatihan berikutnya, di webinar berikutnya. Kita juga akan melihat lebih mendetail lagi mengenai dari setiap dampak-dampak ini. Dan yang kedua, kunci yang kedua adalah finansial. Jadi finansial ini berfokus pada dampak proyek-proyek berdampak finansial. Bagaimana em, finansial itu akan meningkatkan bisnis modelnya dari proyek
apapun atau pipeline yang ada di kota tersebut dan bagaimana financial key itu akan meningkatkan eh, kapasitas kota ataupun Pemdanya melalui project pipeline yang mereka bisa mengakses pembiayaan private atau swasta. Jadi di sini key-nya adalah kuncinya adalah tidak hanya untuk melihat bankability, karena akses terhadap finansial ini kan tidak hanya akses terhadap pembiayaan swasta gitu ya, tetapi juga lebih ke bagaimana mengakses yang berbeda-beda, berbagai jenis gitu. Jadi bagaimana memenuhi pipeline projectnya yang financiable, jadi bukan cuman bankable gitu. Jadi pipeline-nya yang bisa dibiayai dari finansial publik juga bisa dari sumber-sumber lain, mungkin ada hibah, CSR ataupun yang lainnya. Dan jadi pipeline-nya ini bisa mengakses private finance seperti misalkan dari bank ataupun tipe-tipe investor yang lain. Jadi tentu saja seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ini bukan hanya mengenai bankability tetapi juga financiability. Jadi objektif dari tools ini adalah untuk menentukan eh, proyek-proyek yang memiliki potensial untuk berkelanjutan di dalam aktivitasnya. Dan kemudian, jadi itu adalah dual key, kurang lebih penjelasannya. Dan yang mau kita lihat di dalam sistem, di dalam kerangka kerjanya, frameworknya, dan untuk memastikan bahwa terlibat juga dengan proses-proses dan kualitas tertentu, nah kita ada step-step ini, kita ada prosesnya dari melakukan hal tersebut. Jadi sebentar saya akan cepat saja mempresentasikan ini. Jadi yang pertama, di organisasinya stage 0 ya, di mana itu adalah project sourcing. Project sourcing adalah untuk mengidentifikasi projectnya, project potensialnya di kota ataupun level Pemda. Untuk kolega di SGIC, ini adalah apa yang kita lakukan sebelumnya ya. Jadi kita semua sudah pernah melakukan ini. Jadi scouting mission ya, kita pergi dan kita duduk dan kita lihat apa aja yang potensialnya bisa dikerjakan, dan ada beberapa proyek yang sudah masih di tahap ide ataupun proyeknya sudah ada yang dikerjakan dengan pihak swasta, hal-hal kayak gini lah. Jadi kita ada pada tahap itu. Jadi dalam kasus ini untuk SGSC City, kecuali Vietnam dan Myanmar, kita semua sudah melalui fase ini ya, stage ini ya, di mana kita ada ide project-project yang potensial dan sudah teridentifikasi. Dan yang kedua adalah pipeline, soft pipeline, project preparation and pre-assessment. Jadi berdasarkan hal tersebut, berdasarkan identifikasinya, dan kemudian UNDP atau tim dari dual key mechanism namanya investment officer, mereka akan mulai terlibat di dalam project-project untuk mereview dan mengecek dan mengkompilasi, mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan proyeknya untuk memenuhi kebutuhan dari prosedur due diligence uji yang standar. Jadi saya percaya bahwa kayaknya kolega, contohnya dari contoh kasus ini, Bapak Afik misalkan, em, kayaknya ada yang udah tahu Michael Mboa. Dia itu adalah di mana nanti Michael akan datang dan bertemu dengan project owner-nya untuk bisa mulai mendapatkan semua informasi bagi Michael untuk melakukan due diligence-nya. Jadi kayaknya untuk negara-negara yang belum melakukan hal tersebut sebentar lagi pasti akan melakukan. Jadi investasinya ini adalah untuk mulai mendapatkan, investment officer tadi akan mulai mencari eh, informasi preliminary dari proyek-proyek tersebut, dan itu kemudian due diligence di sini, uji tuntasnya
Jadi ada hard pipeline, structuring, dan juga due diligence. Jadi ini adalah advanced due diligence di mana struktur modeling finansial investasinya. Jadi bersama dengan project owner akan mulai melakukan modeling dari struktur finalnya dan melakukan analisis secara menyeluruh mengenai sensitivitas dan juga skenario yang berbeda-beda dari jalur-jalur instrumen finansial, kredit guarantee, obligasi, dan lain-lain. Jadi pilihan-pilihan ini mereka mulai melihat mengakses pilihan-pilihan ini pada tahapan ini ya. Dan kemudian due diligence yang mendetail ini, proses due diligence yang mendetail ini, kemudian ini akan membawa kita ke investment readiness yang berikutnya, stage 3. Jadi, kalau udah lewatin proses ini, berarti pipeline Bapak Ibu dianggap sudah siap untuk tahap berikutnya. Dan investment readiness ini kita berbicara mengenai bagian investasinya ya. Jadi ini update dari sinkronisasi, kompilasi, dan memfinalisasi dokumen-dokumen penting dari proyeknya, dan untuk menyiapkan paket investasinya. Jadi kemudian DDTS ini manajernya akan mengumpulkan manajer DDTS kita sebut sebagai Senior Investment Committee di UNCDF sebagai bagian dari sistem dual DK tadi ya, dual keys. Jadi quality assurance dari sistem ini sangatlah kuat. Itu mengapa memang kelihatannya cukup rumit. Tetapi ketika Anda melakukan proses itu nanti akan lancar kok. Akan cukup mudah. Kemudian berikutnya execution, financial closure, stage 4. Dual Key Investment Committee DKIC ini akan mereview dokumennya dan kalau memang lolos review ini, maka proyeknya akan disetujui dan tim legal akan membuat agreement-nya, perjanjian kerjasamanya, dan kemudian financial closure untuk bank dan juga investor, equity investor. Dan kemudian setelah itu baru disbursement, pencairan finansial, dan tentu saja ini adalah di mana semua proyeknya ini yang dinanti-nantikan gitu ya, untuk memastikan mereka mendapatkan dananya setelah proses yang cukup panjang. Dan ingat, setelah pencairan finansial ini belum selesai sebenarnya Bapak Ibu. Jadi bagian lebih besarnya adalah implementasi sebenarnya dari proyek tersebut dan kemudian operasionalisasi, penilaian dan evaluasi dari proyeknya dan kemudian kembali ke uh, pengukuran dampak dan juga pelaporan. Jadi implementasi proyek ini dalam konteks ini bukan UNCDF Dual Key System yang mengimplementasikannya ya. Ini adalah project owner yang akan mengimplementasikan proyeknya, tetapi di bawah monitoring dan panduan dari dual key mechanism. Jadi dual key mechanism ini nggak akan ninggalin project ownernya sendiri kayak gitu. Ini akan bareng-bareng, terutama untuk membantu timnya. Dan kemudian setelah di pasca implementasi akan direview dan uh, memastikan tindakan-tindakan korektif kalau dibutuhkan. Jadi berdasarkan kalaupun proyeknya mungkin ada delay atau profitnya atau pendapatannya tidak seperti yang diharapkan, nanti akan ada dilakukan review dan akan diputuskan apa tindakan-tindakan korektif yang dibutuhkan. Dan waktunya sudah habis. Baik, kayaknya bisa selesai kok. Terima kasih.